Halo Sobat Syair Asmara, kita jumpa lagi untuk melanjutkan cerita sebelumnya dari kisah 1001 malam, di malam ke-11, dan dilanjutkan pada kisah di malam ke-12. Sobat Syair Asmara, selamat mengikuti ceritanya. Pada malam ke-12, Ratu Syahrazad berkata, "Wahai Raja yang berbahagia, di malam yang lalu, kita telah sampai pada cerita orang buta pertama yang merasa menyesal karena melakukan keinginan saudara sepupunya. Sekarang hamba akan melanjutkan kisahnya. Kemudian, aku keluar menuju pemakaman dan mencari makam itu. Tetapi, aku tidak dapat menemukannya. Aku terus mencari sampai menjelang malam. Karena tetap tidak menemukan pusara itu, aku pun kembali ke istana. Aku jadi tak bisa makan dan minum karena memikirkan saudara sepupu. Dengan perasaan sangat gundah, kulewatkan malam yang menggelisahkan hingga pagi. Keesokan harinya, aku kembali ke tanah pekuburan dan berkeliling mencari-cari, sambil memikirkan tentang apa yang diperbuat oleh saudara sepupuku di pusara itu, serta menyesali mengapa aku menuruti keinginannya. Aku telah memperhatikan seluruh makam, tetapi tidak dapat menemukan makam yang dipakai oleh saudara sepupu. Aku mencari makam itu selama 7 hari. Namun, tetap tidak ada hasil, dan membuatku semakin gundah. Bahkan, aku hampir gila. Akhirnya, sadar bahwa aku tidak dapat menemukan jalan keluar selain kembali ke kota ayahku. Ketika tiba di gerbang kota, tiba-tiba aku diserang oleh sekelompok orang, lalu aku dipukul dan diikat. Aku merasa sangat heran, sebab aku adalah putra mahkota negeri ini, sedang mereka ternyata adalah para pelayan dan budak-budakku. Apakah yang telah terjadi dengan ayahku? Tanya dalam batinku. Akhirnya, aku memutuskan untuk bertanya kepada orang-orang yang mengikatku. Tetapi, mereka tidak sudi menjawab. Setelah beberapa saat, salah seorang dari mereka, yang sebelumnya adalah pelayanku itu berkata, "Ayah Tuan telah tertipu. Ia telah dikhianati oleh para pengawal dan ayah Tuan dibunuh oleh wazir. Sedangkan kami diperintahkan untuk menangkap Tuan." Setelah berkata demikian, pelayan itu segera membawaku ke penjara. Perlu diketahui bahwa sudah sejak lama aku bermusuhan dengan wazir itu. Mengenai sebab permusuhanku dengan sang wazir, adalah karena aku telah menyebabkan kedua matanya buta. Suatu hari aku berdiri di atas atap istana, untuk menembak seekor burung dengan katapel. Saat itu, wazir sedang berada di sekitar situ. Rupanya, peluru katapelku tidak mengenai burung itu, tetapi justru menembus sudut mata wazir. Sebab itulah ia sangat dendam terhadap aku. Demikianlah, ketika peluru katapelku mengenai mata wazir, ia tidak bisa berkata apa-apa, karena ayahku adalah rajanya. Karena dendam itulah, setelah aku ditangkap oleh pelayanku dan mereka membawaku ke hadapan wazir, ia memerintahkan untuk memenggal leherku. "Apakah engkau hendak membunuh tanpa adanya kesalahan yang telah kulakukan?" Aku bertanya kepada wazir. "Dosa apa yang lebih besar dari ini?" Jawab wazir dengan nada marah besar, sambil menunjuk pada kedua matanya. "Aku tidak sengaja melakukannya." Jawabku pada wazir. "Jika engkau melakukannya tidak sengaja, maka aku akan melakukannya dengan sengaja." Kemudian, ia menusukkan jarinya ke mata kiriku dan mencongkelnya hingga keluar. Maka, aku menjadi buta seperti yang engkau lihat saat ini. Kemudian, ia mengikat dan menempatkanku di dalam sebuah peti dan menyerahkannya kepada Algojo. "Naiki kudamu, hunus pedangmu dan bawa orang ini keluar kota raja. Bunuh dia dan biarkan hewan buas memakan dagingnya." Titah sang wazir pada Algojo. Algojo itu mengikuti perintah wazir dan membawaku keluar dari kota raja. Kemudian, ia turun dari kudanya, mengeluarkanku dari peti, sementara kedua tangan dan kakiku tetap terikat. Algojo itu hendak menutup mataku dan membunuhku. Aku meratap dengan sedih atas apa yang telah terjadi pada diriku seraya melantunkan sebuah syair. Ketika Algojo itu mendengarkan syairku, ia merasa kasihan kepadaku. Ia memutuskan untuk tidak membunuhku lalu membebaskanku. "Tuanku, bagaimana aku bisa melakukannya, sementara aku adalah budak ayahmu? Pergilah dan jangan kembali ke negeri ini, sebab mereka akan membunuh tuan dan membunuhku."
kata Algojo itu kepadaku. Aku hampir tidak mempercayai pendengaranku. Maka, ku cium tangan Algojo itu dan berpikir bahwa kehilangan mata bagiku lebih baik daripada harus kehilangan nyawa. Lalu, aku mulai melakukan perjalanan hingga tiba di kota pamanku. Ketika aku menceritakan pada paman tentang kematian ayahku dan hilangnya sebelah mataku, pamanku menangis sejadi-jadinya. Sungguh, keadaanmu menambah beban dukaku. Sebab, putraku telah menghilang beberapa hari yang lalu, dan aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, juga tidak menerima berita apapun tentang dirinya. Seru paman penuh kesedihan. Pamanku menangis dan aku ikut bersedih hingga jatuh pingsan. Tak beberapa lama kemudian aku sudah siuman. Engkau telah bersedih atas putra pamanmu ini, dan aku semakin berduka atas peristiwa yang menimpamu. Akan tetapi, aku merasa senang bahwa yang hilang hanyalah sebelah matamu, bukan nyawamu. Ucap pamanku. Karena tidak mampu berdiam diri, ku ceritakan kepadanya apa yang telah menimpa putranya. Paman menjadi sangat senang. Tunjukkan padaku di mana makam itu, pinta pamanku. Demi Allah, aku telah lupa jalan ke sana, dan aku tidak tahu lagi di mana letak makam itu. Aku juga sudah berusaha mencarinya, tetapi tidak berhasil. Jawabku pada paman, sebaiknya kita segera ke sana. Kami berangkat menuju tanah pekuburan itu. Ketika kami tiba di sana, ku perhatikan kanan dan kiri. Tiba-tiba, aku mengenali makam itu. Kami merasa sangat gembira dan segera menuju makam dan membuka pusarannya. Setelah membersihkan tanahnya, kami menemukan lempengan besi yang ku kenal dengan baik karena akulah yang menutupkannya kembali pada waktu itu. Kemudian, kami menuruni sekitar 50 anak tangga. Ketika kami mencapai anak tangga terbawah, kami melihat gulungan asap yang besar yang hampir membutakan mata. Pamanku berseru, La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu, kami sampai di sebuah ruangan yang berisi karung-karung penuh tepung, biji-biji padi, dan semacamnya. Di tengah ruangan, kami melihat sebuah tempat tidur. Pamanku menuju tempat tidur itu, dan ketika mengangkat tirainya, ia menemukan putranya dan gadis yang dulu pergi bersamanya, berbaring saling berpelukan. Namun, keduanya telah menjadi arang, seakan-akan mereka telah dilempar ke dalam api yang berkobar-kobar. Inilah hukumanmu di dunia, wahai anak durhaka. Di akhirat kelak hukuman masih menantimu. Hukuman akhirat lebih dahsyat dan lebih lama dari hukuman di dunia. Ucap pamanku sambil meludahi wajah putranya sendiri. Pagi sudah menjelang. Ratu Syahrazad menghentikan ceritanya. Nah, sobat syair asmara, karena hari sudah pagi, maka kita harus menunggu malam hari, agar bisa mendengarkan lanjutan kisahnya. Di video selanjutnya, Ratu Syahrazad akan bercerita kisah malam ke-13 dari kisah 1001 malam. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.